Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menemani waktu istirahat Anda saat ini dalam program Seputar Riau. Berita akurat dan penuh inspirasi. Bersama saya, Tita Ferani Riau, berikut melaporkan. Kalau dengan saya nggak perlu perkenalan ya. Ini yang perlu saya perkenalkan Pak Hindra Marpaung. Nah, beliau ini yang ditunjuk ya Pak Robin Hutagalung. Kenapa saya bilang Pak Robin Hutagalung? Karena pada rapat fraksi hari Senin tanggal berapa itu hari Senin itu ya? Yang kita coba dulu. Pokoknya hari Senin 26 ya? 28 Senin. Enggak, sebelum satu minggu lagi sebelumnya. Nah, belasan tuh. Tanggal berapa itu? Nanti ini apa jantik rekan-rekan ini nanti jelas hari Senin sebelum kejadian lah. Kejadian kan rumah saya diberitukan itu kan hari apa? Hari Jumat tanggal 25. Nah, berarti tanggal 21 ya. Hari Senin itu ada rapat fraksi ya. Memutuskan bahwa saya sebagai kader PDI Perjuangan dan sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, fraksi PDI Perjuangan, ya kan, patut dilindungi ya keluarga saya dan saya. Ya, persoalan yang pribadi itu bisa diselesaikan secara pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut ancaman terhadap keluarga besar rumah tangga saya, anak istri, itu partai ikut membackup. Dan waktu itu Pak Robin langsung bersedia ya selaku ketua ketua PDI Perjuangan di Kota Pekanbaru, dan saya berdomisili di Kota Pekanbaru. Makanya tempat saya sharing itu kepada ketua PDI Perjuangan Kota Pekanbaru, dan akhirnya Pak Robin menunjuklah Pak Hindra Marpaung ini untuk mendampingi saya, ya kan? Seandainya terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Nah itu. Nah berikutnya kejadian itu bermula. Ini saya cerita dulu. Tanggal 15 hari Selasa, ya. Itu saudara Larsen Yunus, ya. Itu saya terkejut ketika mau rapat internal saya dengan staf pansus. Saya kan rekan-rekan tahu semua, saya ditunjuk sebagai ketua pansus tentang pajak daerah. Saya mau koordinasi rapat dengan tim saya, tenaga ahli dan staf. Nah, tahu-tahu Larsen Yunus membawa rombongan ya masuk ke ruangan Komisi 3 tanpa permisi, tanpa ketok pintu dan lain sebagainya lah, ya kan? Memaksa saya harus melayani mereka. Akhirnya dia bilang, Larsen Yunus, saya bawa PT Satria Komodo Indonesia. Nah, ini orangnya. Dan saya juga bawa beberapa media. Nah, gitu. Nah, jadi yang menyuruh PT Satria Komodo Indonesia menemui saya dan mendampingi itu adalah saudara Larsen Yunus. Nah, itu kejadian tanggal 15 hari Selasa bulan Juni, ya. Oke. Larsen Yunus siapa, Pak? Larsen Yunus. Dia mengaku ketua Gamari. Di klik di ada di Google. Namanya Larsen Yunus, pasti muncul semuanya. Beliau juga yang memfitnah Wirabima. Difitnah waktu itu menjual aset negara berupa mobil dinas, dijual. Nah, akhirnya dilaporkanlah ke Polresta Pekanbaru, dan Larsen Yunus ya kan minta maaf, akhirnya dicabut laporan itu. Nah, itulah kalau mau tahu siapa dia, ya. Nah, terus kejadian yang mengejutkan buat saya ketika saya ditelepon anak-anak saya, ketika saya ditelepon istri saya, bahwa rumah saya pada hari Jumat itu dikepung oleh mereka yang tadi dikenalkan Larsen Yunus sebagai anggota PT Satria Komodo Indonesia, ya, mengepung
keluarga saya merasa terancam, terus akhirnya saya juga koordinasi dengan tetangga, dan tetangga ada yang melapor ke kepolisian, juga Pak Hendra Marpaung ini juga sama halnya melapor juga ke kepolisian, ya. Mereka mencari saya, menuduh saya bahwa saya itu ada di dalam rumah. Akhirnya ketika anak saya itu pulang sholat Jumat, ya, yang masih SMK, SMA anak saya diikuti. Ya, mau ditutup biasa kan, kalau rumah kita kan tentu gitu kan, mau ditutup dihalang-halangi, dan mereka akhirnya bisa masuk terobos tanpa izin, tanpa kita izinkan, langsung terobos beramai-ramai di situ, dan menguasai rumah lah seperti itu. Anak saya kan ketakutan melihat orang, maaf cakap, ya kan, kalau macam Afgan artis itu ya, atau siapa lagi artis-artis itu ya kan serem-serem orangnya. Dan merasa ketakutan. Nah, terus itu MCB lampu juga dimatikan. Tambahlah anak-anak yang tadinya mau belajar itu nggak bisa belajar sama sekali. Ya, akhirnya istri saya juga telepon. Cemana ini, ya kan? Nah, kita koordinasi dengan pengacara Pak Indra ini, ya kan? Beliau koordinasi dengan pihak kepolisian. Tapi karena kepingin cepat rasa mencekam itu hilang, akhirnya minta bantu tetangga, ya kan? Minta bantu tetangga. Tetangga juga gitu, telepon ke pihak kepolisian. Nah, akhirnya kejadian itu sebenarnya mulai pagi. Rumah saya dikepung itu mulai pagi, sekitar jam 9:30. Sampai akhirnya turunlah tim Buser Polresta Kota Pekanbaru, ya kan, ke lokasi perumahan saya di perumahan Simponi Sudirman. Di sini ada alamatnya, nanti saya kasih sekalian rekan-rekan media memfoto ini, ya. Akhirnya tetangga juga telepon, pihak kepolisian, Polresta juga, pengacara juga saya seperti itu. Datanglah tim Buser ini, langsung mereka diangkut semua pakai mobil polisi, diangkut semua, diringkus, dibawa ke Mapolresta Kota Pekanbaru. Nah, sampai di sana nanti saya juga ada fotonya, mereka ditahan di sana, ya. Nanti saya bagikan siapa di antara kalian yang mungkin koordinatornya, nanti bisa di-share ke teman-teman, ya, setelah ini. Nah, terus saya juga disarankan oleh pengacara saya datang ke sana sama istri saya karena saya di luar rumah dan istri saya yang ada di rumah dengan anak-anak saya, dan akhirnya membuat laporan. Sebenarnya saya dari dulu tidak pernah melaporkan orang. Ya, dalam catatan saya di kepolisian tidak pernah melaporkan orang. Tapi karena keselamatan anak-anak dan istri saya, ya kan, dan saya sebagai suami harus melindungi mereka, tidak bisa tinggal diam. Kalau saya difitnah sana sini tuh saya, ya kan, rekan-rekan semua tahu, saya tidak pernah melaporkan orang. Tapi kalau anak istri saya terancam, itu wajib hukumnya buat suami untuk melindungi. Makanya saya lah malam itu juga pulang dari sana sampai jam 1:30 pagi saya. Ya, sampai jam 1:30 pagi baru keluar dari Polresta Kota Pekanbaru. Nah, saya heran melihat rilis berita yang dikeluarkan oleh Larsen Yunus, ya, genderang perang Pak Sugeng sudah memulai. Nah, maka kita hanya menanggapi saja karena Pak Sugeng sudah memulai genderang perang, makanya kita juga sekarang melaporkan Pak Sugeng katanya kan. Nah, sekarang yang menggeruduk rumah saya itu siapa? Yang meneror istri saya dan anak-anak saya itu siapa? Yang memulai itu siapa? Ya kan? Kalau saya rumah saya nggak diganggu, istri saya nggak diganggu, anak saya nggak diganggu, mana mungkin saya melaporkan? Tapi di rilis berita dibalik faktanya, yang katanya saya justru yang memulai genderang perang. Justru kan mereka yang memulai dulu. Saya nggak akan melaporkan, saya tidak akan memulai kalau tidak digeruduk rumah saya. Nah, itu yang terjadi. Juga diberitakan Larsen Yunus pernah menjadi staf DPRD Provinsi Riau. Saya sudah cek ya di Sekwan. Tidak pernah sekian ratus orang, ya kan, menjadi staf, ya kan, di Sekwan ini yang namanya Larsen Yunus. Nah, mungkin itu untuk menaikkan, saya nggak tahu alasannya apa, kenapa dia mengklaim pernah jadi staf di DPRD Provinsi. Itu tidak betul, ya. Dan saya dituduh juga punya hutang
sampai hari ini demi Allah ya, saya tidak ada hutang. Ya seperti yang dituduhkan ditulis itu. Saya tidak ada hutang. Makanya karena dituduh selalu hutang, saya tidak akan pernah menanggapi terus. Nah, terkait hutang-hutang yang menurut mereka itu ada pada saya, ya kan? Pada waktu itu mungkin teman-teman masih mencatat ya bahwa tanggal kalau tanggal saya lupa, tapi bulannya saya ingat. Bulannya Februari, tahunnya tahun 2015 ya. Larsen Yunus yang mengaku sebagai kuasa dari Edi Rantau yang katanya punya hutang atau menghutangkan sama saya. Nah, itu kan Edi Rantau sama istrinya Azizah ya, sama anaknya yang namanya Nada, bertiga itu membawa waktu itu oknum anggota TNI Auri. Februari, saya tanggalnya lupa, Februari tahun 2015 ke kantor PDIP Provinsi Riau di Jalan Sudirman ya, teman-teman tahu alamatnya gitu ya. Di sana saya mulai jam 2 rapat pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau, ditunggu sampai jam 5 sore, ditunggu ya kan. Akhirnya saya di macam-macam ya, dibentak yang macam-macam, dan akhirnya terjadi pemukulan ya sekitar di atas jam 10, entah persisnya jam berapa malam itu. Akhirnya saya hampir tidak sadarkan diri, yang pasti saya tumbang karena pukulannya cukup keras di ulu hati. Saya tidak mampu untuk berdiri waktu itu dan dibawa ke rumah sakit Awal Bros, dan berita itu langsung berita viral kemana-mana. Besok paginya Komandan dan Lanut Auri minta maaf ya kan, dan seluruh biaya ditanggung oleh pihak Auri, dan yang bersangkutan langsung ditahan ya, yang bersangkutan itu langsung ditahan. Oknum yang dibawa oleh tadi Edi Rantau, istrinya Azizah dan anaknya Nanda, membawa TNI tadi. Itu kejadian tahun 2015 bulan Februari. Nah, itulah yang pertama. Dan yang kedua ini rumah saya digeruduk ya kan. Nah, dengan Edi Rantau sama ya kan, dia ada komunikasi dengan Larsen Yunus ya kan. Larsen Yunus ada komunikasi dengan PT Satria Komodo Indonesia. Nah, akhirnya terjadi peristiwa yang kedua seperti ini. Nah, dan yang pertama tadi saya bilang Februari tahun 2015 itu juga karena saya di rumah sakit, saya nggak bisa melaporkan kan, yang melaporkan istri saya. Tapi penyidik datang semua, baik penyidik dari kepolisian, ya kan, Mapolresta, maupun dari pihak Auri datang menjumpai saya sambil terbaring di rumah sakit. Mereka menanyakan perihal peristiwa itu, ya kan. Nah, artinya lagi-lagi saya melaporkan karena teraniaya. Kalau tidak dianiaya, saya tidak akan melaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga saya juga merasa teraniaya, terancam dan diteror, makanya juga laporan lagi. Nah, itu. Jadi saya tidak pernah melaporkan hal lain kecuali posisi saya atau keluarga saya merasa terancam. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Terus berikutnya lagi mungkin karena dia kelihatan tuh menyerang kita sekarang ini dengan melaporkan tuduhan hutang dan sebagainya. Mungkin waktu dekat nanti ya kan kita juga akan meminta file kepolisian yang kemarin saya minta dipending dulu. Waktu bulan Februari 2015 itu kan saya sering ditanya, Pak kapan dilanjutkan? Ya kan? Saya bilang pending dulu. Ya kan? Kalau pihak Edi Rantau ya kan itu tidak melakukan aksi ya kan kekerasan lagi atau aksi lain, ya biarlah itu dipending terus. Tapi kalau melakukan aksi, nah kayak gini kan, melakukan aksi lagi dia, ya kan, dengan menggeruduk rumah saya. Nah, saya akan lanjutkan lagi yang peristiwa tahun 2015 itu janji saya. Makanya mungkin waktu dekat didampingi pengacara saya akan melanjutkan itu karena saya pikir tidak melakukan aksi, ternyata melakukan aksi yang kedua kan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi mohon ini sebagai pelurusan berita yang beredar, dan saya sengaja diam dulu
sambil melihat apa aja komentarnya si Larsen Yunus ini ya. Nah, nanti baru hari inilah kita baru sempat untuk mengundang rekan-rekan supaya ada penyeimbang berita. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada tambahan sedikit ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Saya Hendra Marpaung, kuasa hukum dari Pak Sugeng Pranoto. Di sini saya ada mau menyampaikan sedikit yang selama ini diberitakan mereka ini utang piutang. Karena ini sebelum yang saya dengar ini utang piutang, kalau saya jajaki selama ini ketemu dengan mereka dan saya konfirmasi Pak Sugeng, ini bukan utang piutang, ini murni namanya usaha. Mereka kemarin ada Pak Sugeng sama Edi Rantau, dia buka usaha bersama dan termasuklah Pak Edi Rantau ini menikmati juga hasilnya Pak ya. Iya. Per bulan selama berapa tahun tuh Pak ya? Ada sekitar lebih. 8 tahunan. Nah, 2 tahunan. Ketepatan lebih. Usaha ini sudah collab usaha Pak Sugeng sama Pak Pranoto, Edi Rantau. Mungkin di sinilah ditengok Pak Sugeng ini dia juga sebagai pejabat, anggota dewan. Di sinilah mereka mencari terus masalah yang dibunyikan utang piutang. Karena kemarin udah saya bilang sama mereka waktu saya jumpa sama mereka di Jiku, di Cikutra, Jalan Riau. Saya bilang kalau Pak Sugeng memang murni ada utang, kalian laporkan aja utangnya itu. Laporkan secara pidananya, karena memang kalau nggak dibayar, gugat secara perdata saya bilang. Karena Mas Sugeng selama ini tidak pernah merasa dia punya utang. Ini murni memang usaha bersama. Mereka ini ada join bagi hasil. Usaha apa tuh? Ada mereka usaha apa tuh Pak? Ya. Apa kemarin usahanya? Usaha minyak. BBM, bahan bakar minyak. Jadi memang mungkin karena mereka anggap juga ini merasa yang 170 yang dibunyikan ini murni pikirnya uang masih ada. Padahal tidak. Ini uang ini mereka kalau dihitung Pak Sugeng keuntungan itu udah pas. Yang selama 5% Pak ya? Iya. 5% keuntungan dari hasil usaha itu. Jadi kita minta sama mereka melalui Yunus dan melalui si Stephen dari Sakau, saya silakan gini aja kawan-kawan. Kalian gugat aja Pak Sugeng kalau memang klien saya punya utang di sini. Tapi dia bilang saya tidak punya kuasa untuk menggugatnya. Jadi cara apa mau kalian cari? Ya, saya pesan sama mereka, kalau kalian sempat mengganggu Pak Sugeng dengan mengancam dengan cara yang lama, kalian akan berurusan dengan hukum. Saya bilang sama mereka. Jadi sesudah itu malam saya kabar sama mereka bahwasanya Pak Sugeng tetap sesuai dengan perkataan saya Pak Sugeng memang ini murni usaha. Saya kabar sama mereka besoknya action. Itulah action rentetan sampai mereka datang ke rumah. Kira-kira itulah yang bisa sedikit saya tambahkan dengan tadi tambahan dari Pak Sugeng. Yang jelas yang saya sampaikan ini tidak ada nama terkait dengan utang piutang. Ini murni usaha bersama mereka. Dan di sini juga Pak Edi Ranto juga menikmati hasil dari per bulannya Pak ya. Iya. Nah, itu. Jadi kalau tanya minyak itu kalau usaha itu minyak apa tuh Pak? Gimana? Usaha dalam berapa minyak apa? Minyak sawit atau enggak minyak BBM solar. Jadi latar belakang sekali lagi rekan-rekan, latar belakang saya melaporkan tuh bukan soal bisnis, bukan soal yang lain, tapi semata-mata saya melindungi keluarga saya, istri dan anak saya, karena rumah saya diacak-acak, digeruduk, diteror. Itulah latar belakang. Kalau enggak itu saya enggak akan melaporkan. Laporannya kapan tuh? Laporannya kemarin. Peristiwa itu kan tanggal 25 hari Jumat Juni, langsung malamnya. Malam sekitar jam 10. Laporannya Bang, ada Bang? Ada. Nanti laporannya nih. Nanti. Gini Bang. Oh boleh. Boleh. Mau dipoto. Ada lagi? Pak. Oke. Izin bertanya Pak, bicara sama Pak Sugeng. Tadi Bapak katakan bahwasanya tidak ada utang piutang. Tapi barangkali menurut yang kami dapat informasi itu sebetulnya mungkin hanya bahasa redaksi yang dibuat oleh si wartawan. Iya. Tetapi ada yang kami beredar di masyarakat bahwa
itu bukan utang piutang memang, tapi ini adalah titipan. Itu yang pertama, titipan bukanlah utang. Kemudian soal tadi dikatakan bahwasanya ini murni urusan pribadi, tetapi pada akhirnya melibatkan partai. Kalau memang urusan pribadi, tentu pribadi yang menyelesaikan. Kenapa ini mesti melibatkan partai? Jadi dua poin itu yang mungkin makin saya. Oke, saya jawab ya. Tidak ada melibatkan partai. Iya, saya jawab ya. Partai punya tanggung jawab moral ya, melindungi anggotanya ya, melindungi anggotanya apabila ada pihak lain yang mengancam keselamatannya ya, bukan yang lain. Nah, karena ya partai tahu, di semua media memberitakan bahwa keluarga saya merasa terancam, nah, ya kan, dan itu adalah perbuatan pidana ya, itu partai empati ya kan, ada rasa peduli terhadap kadernya. Nah, itu dimanapun kita, seluruh Indonesia, kalau ada partai yang merasa terancam, yang merasa katakanlah ada unsur-unsur pidana di situ dari pihak luar, ya kan, itu akan dilindungi. Kecuali satu yang memang dibiarkan oleh partai, kalau melakukan tindakan korupsi, itu mulai Bu Ketua Umum tidak akan mentolerir, langsung dipecat. Nah, tadi kalau ini kan menyangkut keselamatan keluarga, kader partai yang keluarganya terancam. Nah, seperti itu. Terima kasih. Mas Sugeng menanya, katanya satu ada lagi, uang, ini dulu. Tolong dijuruskan dulu Pak. Karena saya bertanya tadi bukan masalah utang piutang, tapi kalau umpamanya yang tertulis di kwitansi, katakan misalnya yang beredar itu dibuat adalah titipan, itu macam mana dari sisi hukumnya Pak? Mas Sugeng jawab. Nah, saya belum lihat ya, saya belum lihat. Nanti kalau itu semua akan kita adu ketika di BAP. Ya kan, kita adu di BAP, apakah itu benar atau tidaknya kita akan jawab di berita acara pemeriksaan. Terima kasih. Mas, menanya Mas, masalah katanya ada uang 150 juta untuk utang gitu. Apakah benar itu? 150 juta untuk apa? Nah, Apa sih itu kedepannya? ya sekali lagi ya kan, kata-kata saya utang 170 itu pasti tidak benar. Nah, itu tidak benar. Saya bertanggungjawabkan itu. Ya kan? Nanti akan kita buktikan semua di BAP di kepolisian. Terima kasih. Oke Pak, karena ini rentetannya bisnis, usaha bekerja sama dengan ide rantau itu sejak tahun berapa tuh Pak? Itu berlangsung dari tahun 2010. 2010. Ya kan, tahun 2010 dan Kolabnya pada tahun berapa Pak? apanya? Kolabnya usaha itu tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Iya, 2012. Walaupun collab, saya masih juga kasih bulanannya, cuma tidak seperti waktu sehat, ya kan? Dan itu kita sudah dudukkan bersama-sama. Berarti usaha itu berjalan 2 tahun Pak ya? Iya, iya. Dan itu terjadi penganiayaan terhadap Bapak tahun 2015. Tahun 2015 Februari. Apa Iya. alasannya hingga sampai 2021 itu kasus ini tetap lanjut itu? Apakah tidak ada penyelesaian secara persuasif individu atau kekeluargaan dengan kelompok mereka? Karena mereka selalu, Pak Ediranto itu selalu, ya kan, ini dikaitkan dengan hutang, dan saya tidak pernah menerima, ya kan, bahwa itu tuh hutang, ya kan. Nah, mereka Pak Ediranto, istri dan anak, ya kan, selalu membawa orang luar. Contoh yang 2015 tadi, ya, membawa oknum TNI yang sudah kena sanksi. Nah, contoh yang ini, ya, menguasakan kepada PT Satria Komodo Indonesia, ya kan, dengan debt collector, nah. dia mengakunya debt collector. Nah, ada di Google tuh, ditengok di PT Satria Komodo Indonesia. Oke Pak, kalau memang tidak seperti itu atau Bapak merasa tidak ada utang, kenapa tidak mengadukan kelompok mereka dengan alasan pemerasan kalau Bapak tidak merasa memiliki hutang? Saya sekali lagi, kalau pribadi saya, insya Allah, ya kan, saya tidak ada niat melaporkan. Tapi ini karena yang merasa diteror, merasa terganggu kenyamanannya, anak-anak begitu cemas, tetangga saya juga komplain. Saya kan cerita sama saya, Pak, saya akhirnya pulang cepat. Kenapa?
depan rumah saya itu. Anak saya yang kecil kelas 3 atau kelas 2 SD itu telepon, Pak cepat pulang Pak, ada apa? Ini orang rame Pak, orangnya besar-besar begini begitu. Nah, karena kondisi seperti itulah saya melaporkan. Kalau untuk pribadi saya tidak ada kepingin memenjarakan orang itu, tidak ada. Asli, saya tidak ada niat itu. Ini semata-mata saya melindungi keluarga saya. Terima kasih. Tadi media mana? Maaf. Saya tabloid intermezzo, Pak. Oke, makasih. Mas, terus kelanjutannya gimana Mas? Mana? Kelanjutannya apa lagi? Ya kelanjutannya karena mereka melaporkan saya, ya kan? Nanti tentu saya akan memberikan keterangan. Ya, saya akan memberikan keterangan sesuai apa yang terjadi di lapangan, ya kan? Ya, termasuk tadi yang saya bilang, saya sebenarnya tidak ada merasa melaporkan, tapi ini sudah saya melindungi keluarga saya. Kalau pribadi saya tidak pernah melaporkan, karena anak saya dan istri saya diganggu, diteror. Saya sebagai suami, sebagai bapak dari mereka punya tanggung jawab moral untuk melindungi, dan itu wajib. Artinya kita terus menempuh jalur hukum gitu Mas? Ya, seperti itu. Nah, karena keterpaksaan, sebenarnya karena keterpaksaan. Dengan pihak yang apa itu, kelompok mereka nggak ada? Itu nanti setelah nanti ibaratnya Kita lihat nanti. ada itikat baik dari mereka, ya kita buka. Tapi kalau nggak ada itikat baik, macam mana kita buka? Itu sebenarnya. Soalnya kita sudah 2 kali, ya kan, menggunakan cara-cara kekerasan seperti itu. Mas, Siap. yang laporan kita sampaikan ke polisi itu tentang apa ini? Penganiayaan kah, dipindahkan ke Tentang Tidak. ya itu tadi. Apa itu? Di sini ada di sini. Di sini ada. Nanti kalau ada kopi aja sini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 355. Perkaranya, barang siapa bunyinya ya, barang siapa secara sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Nah, di situ bunyinya pasal ini, pasal 355. Di situ. Jadi yang Pak intinya mereka masuk ke dalam rumah Pak Sugeng tanpa seizin tuan rumah. Kameramen. Itulah ya kekerasan. Terus penyelesaian pengakuan Mas tadi tidak ada hutang, terus mereka memaksa hutang, apa langkah-langkah hukum Bang sebagai pengacara? Ya kalau kita juga nanti kita pertanyakan laporan kita kemarin, ya kan? Mereka juga melaporkan kita. Nanti kan pihak dari kepolisian juga nanti memediasikan kita gimana kan solusinya. Jadi kita lihat nanti apa nanti jalan yang terbaik yang nanti dibuat nanti dari pihak keamanan. Dari Apa pihak rencana mediasinya? Ada belum tahu kita. Belum tahu. Kita lihat nanti. Pak, ini yang dilaporkan siapa nih Pak? Enggak. Azizah yang dilaporkan atau PT Sakonya Pak? Di sini yang kita laporkan kemarin PT Sakonya. PT Sakonya? Iya, yang mereka masuk ke dalam rumah, Ya. yang membuat teror ke dalam rumah. Di saat itu PT Sako yang ada. Oh, gitu. Kenapa Larsen itu dilaporkan? Di Karena dia Larson di situ nggak ada pada saat situ. karena atas perintah mereka juga. Itu kita pertanyakan. Larson Yunus kita di sini mau kita pertanyakan kapasitas dia di situ sebagai apa? Karena yang kita tahu menerima kuasa dari Edi Ranto itu PT Sako. Tapi kalau dia bicara sama saya waktu kita jumpa di Ciputra, dia menerima orderan dari dari Pak Edi Rantau, tapi diserahkan sama PT Sako. Tapi dia berarti dia di balik layar. Sakoi Pak. Sakoi. Satria Komando Indonesia, Sakoi. Ini ada nggak kaitannya Mas pinjam meminjam soal uang ini? Ada nggak kira? Tadi kan saya terangkan, kalau mereka mengatakan ini titipan jadi kalau nggak salah ya, bahasa di media. Kalau dari klien kita ini bukan namanya titipan, ini orang ini kerjasama usaha bisnisnya, modal usaha. Dan mereka juga menikmati kok hasilnya setiap bulan. Baik Pak. Ada kira-kira mau dipertanyakan lagi? Cukup ya. Cukup jelas Pak. Maaf ya, Ya Pak. telat saya memberikan klarifikasi. Mudah-mudahan kerjasama dengan DPR tetap berjalan bagus. Oke. Terima kasih. Mas, tunjukkan foto yang apa Mas yang kerubuk apa yang Nanti saya kirim. Apa itu? enggak, gini aja tunjuk di apa? Dalam program kami seputar Riau, TV Melayu Riau selalu di hati. Anda bisa mengakses program kami di riautelevisinetwork.com. Bersama saya, Tita Khairani Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.